Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dan teman saya. Dengan saya Ridha Salsabila dengan NIM akhiran 058. Dengan saya Sania Safira Salsabila dengan NIM akhir 049. Saya Hikmah Nur Aini dengan NIM akhir 052. Saya Wardah Alfara dengan NIM akhir 055. Pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara merangkai paralel in serial out atau pisau serta contoh soal dan jawabannya. Baik, di sini merupakan rangkaian paralel in serial out atau PISO. Jadi, metode paralel in serial out atau PISO ini adalah metode yang datanya itu dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari register secara satu persatu. Nah, berikut ini merupakan contoh rangkaian dari metode paralel in serial out atau PISO pada register. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu ini input D1, ini input D2, D3, D4, dan D5 ini dapat masuk secara bersamaan. Nah, untuk outputnya sendiri itu ini. Nah, ini tuh output key berbentuk sekuensi tiap bit. Kemudian, saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai rangkaian pisau. Baik, di sini saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama, kita membuat 5 buah input untuk mencari input. Yang pertama di search, kemudian digital search. Yang pertama memakai input interaktif digital constant. Nah, di sini kita memakai 5 buah input dan 1 clock. Di sini ada 3, kemudian di sini 1. Nanti di sini ada gerbang not. Kemudian di sini, setelah itu memakai gerbang not sejumlah 1. Untuk mencari gerbang not, pertama tekan Plasmid digital, kemudian ketik saja not. Di sini muncul gerbang not. Oke, kita hanya membutuhkan 1 gerbang. Setelah gerbang not, yang dibutuhkan yaitu gerbang N. Gerbang N di sini memakai 6 buah, yaitu berpasangan 2-2 sehingga ada 3 pasang. Yang mana 1 pasang terdiri dari 2 gerbang N. Untuk mencari gerbang N yaitu di yang pertama Plasmid digital, kemudian tekan saja M. Ini yang 2 cabang. Memakai 6 buah gerbang N. Nah, setelah membutuhkan gerbang N, kita membutuhkan 3 buah gerbang OR. Untuk mencari gerbang OR sama saja dengan gerbang N, yaitu tekan Plasmid digital, kemudian ketik OR. Nah, di sini kita memakai gerbang OR 2 cabang. 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, tidak lupa juga kita harus ubah posisi gerbang N-nya, rotasi di 90 derajat clockwise. Setelah gerbang N dan juga gerbang OR-nya selesai, kita membutuhkan 4 buah D flip-flop. Untuk flip-flopnya, yang pertama, tekan kanan, kemudian place komponen, all families, kemudian tekan saja D, F, F. Nah, ini muncul di atas sendiri. Tekan saja kita membutuhkan 4 D flip-flop. 1, 2, 3, 4. Setelah, ini kurang rapi ya, saya taruh sini. Setelah membutuhkan gerbang D flip-flop, yang dibutuhkan selanjutnya adalah 1 buah output yang dihasilkan. Nah, output yang dihasilkan menggunakan komponen
probe, yaitu warna merah. Yang pertama tekan place indikator, kemudian probe. Kemudian tekan saja di sini warna merah ya, probe digital red. Oke, kita hanya membutuhkan satu buah output. Ditaruh sini. Nah, setelah itu ada yang kurang satu, yaitu bukan gerbang, tapi input, yaitu clock. Nah, karena di sini sudah ada 5 input, kita menambah satu lagi, yaitu input yang dinamakan clock. Nah, sama saja dengan mencari interaktif digital constant tadi, kita mencarinya di place search, kemudian digital search, kemudian ini yang digital clock ya, jangan sampai tertukar. Kalau yang interaktif tadi yang input 1, 2, 3, 4, 5, kalau yang digital clock ini beda lagi, kita ditaruh ke sini. Setelah itu sambungkan komponen-komponennya. Nah, di sini saya sudah menyambungkan semua komponen sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini terdiri dari 5 input dan juga 1 clock. Kemudian ada 4 komponen, kemudian ada 4 register yaitu D flip-flop, dan ada 1 buah output yaitu menggunakan lampu probe. Ini ada 6 gerbang N, ada 3 gerbang OR, dan juga ada 1 gerbang NOT. Nah, ini ketika dijalankan, ini menyala. Nah, artinya rangkaiannya sudah benar. Nah, ini jangan lupa untuk memakai clock, tidak boleh memakai interaktif digital constant. Karena kemarin kami sudah membuat rangkaian menggunakan interaktif digital constant, tetapi tidak menyala. Kemudian kami ganti clock, itu lampunya menjadi menyala. Seperti itu. Sebelumnya saya akan menambahkan sedikit ya. Pada rangkaian register geser pisau yang ditunjukkan di atas, data masukan diaplikasikan ke pin masukan register geser dari DA ke DD. Pada saat yang sama, setelah itu, data dibaca dari register geser secara serial 1 bit. Pada suatu waktu dari pin masukan pada setiap siklus clock. Nah, di sini 1 pulsa clock cukup untuk memuat 4 data. 4 bit, tetapi 4 pulsa diperlukan untuk membongkar ke 4 bit. Nah, dalam rangkaian register geser, masukkan paralel keluaran serial atau pisau ini, gerbang logika digunakan. 1 sinyal kontrol, shift or load, digunakan untuk mengontrol masukan paralel dan keluaran serial. Setelah itu, keluaran gerbang NOT dihubungkan ke G1, G2, dan G3, dan masukan lain dari G1, G2, dan G3. Masukan ini adalah B, C, D. Di sini A dihubungkan langsung ke DA, yaitu D flip-flop yang pertama. Dari flip-flop yang pertama ini kan, untuk yang kedua ini dihubungkan ke D flip-flop yang ketiga. Begitu seterusnya, ini yang ketiga dihubungkan dengan D flip-flop yang ketiga. Sudah seperti itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wada Alfara. Baik, saya di sini akan menjelaskan aplikasi register pergeseran pisau itu digunakan untuk mengubah data dari bentuk paralel ke bentuk serial. Register geser ini digunakan untuk menghasilkan penundaan waktu bagi rangkaian digital. Aplikasi praktis register geser pisau untuk membaca sejumlah penutupan saklar ke dalam sebuah chip pada beberapa pin. Lalu register ini juga membaca data ke dalam chip memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sonia. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari pisau tersebut. Dengan D10, D21, D30, D41, D51, lampu akan tetap nyala atau 1. Yang kedua, dengan D11, D20, D31, D40, dan D51, lampu akan tetap nyala atau 1. Yang ketiga, dengan D10, D20, D30, D41, D51, lampu akan tetap nyala atau 1. Yang keempat, dengan D10, D20, D30, D40, dan D50, lampu akan mati atau 0. Dengan yang terakhir, D10, D20, D30, D40, dan D51, hasilnya akan tetap sama, lampu tetap mati atau 0. Baik, kita akan memasukkan ke dalam tabel tersebut. Dengan D10, D21, D30, D41, dan D51, lampu akan tetap menyala atau 1. Yang kedua, dengan D10, D20, D31, D40, dan D51, lampu akan tetap menyala atau 1.
Yang ketiga dengan D10, D20, D30, D41, dan D51, lampu akan menyala atau 1. Yang keempat dengan D10, D20, D30, dan D40, dan D50, lampu akan mati atau 0. Yang terakhir dengan D10, D20, D30, D40, dan D51, lampu akan mati seperti pada tabel yang keempat. Baik, sekian presentasi rangkaian PISO dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.